Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini Tuhan. Kami telah berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini dalam perayaan menyambut Natal Remaja dan Apostle terambil dari Roma 13 ayat yang 12 sampai 14. Roma 13 ayat ke-12 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Hari ini sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah firman Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan Selamat Natal bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi tema kita di hari ini berkata mengenakan perlengkapan senjata terang. Kata mengenakan merupakan arti memakai, menggunakan. Contohnya, kita memakai alat musik untuk mengiringi lagu Natal di hari ini. Arti memakai ini berarti ada maksud dan tujuan. Saat kita mengenakan sesuatu, berarti kita menggunakannya, melakukannya dan membawanya bersama kita. Dan kata peralatan adalah alat yang digunakan untuk berbagai tugas. Dan kata senjata adalah alat yang digunakan dalam berbagai hal. Contohnya kita bisa melihat atau sering kita dengar bahwa senjata itu digunakan untuk berperang. Misalnya senjata ini seperti pedang, keris, dan ada banyak hal, dan ada juga alat lainnya. Kita mengenal berbagai jenis senjata, contoh seperti senjata tajam, senjata ringan, senjata api, senjata berat, senjata nuklir, dan masih juga banyak macamnya. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita untuk memakai dan dapat mempersiapkan diri dalam melawan kekuatan duniawi yang sangat buruk dengan duniawi gelap ini yang membawa ke dalam keadaan dosa, seperti yang dialami orang-orang Romawi pada zaman Paulus. Orang-orang Romawi memiliki hidup yang sangat rusak, kebiasaan foya-foya, mabuk-mabukan, dan kehidupan seks yang rusak menjadi sesuatu yang biasa. Orang-orang Kristen tinggal di tengah-tengah lingkungan yang seperti ini. Tiap-tiap hari mereka melihat tingkah laku penuh dosa dari orang-orang ini. Sangat mudah untuk orang Kristen terlibat di dalam dosa-dosa tersebut jika ia tidak bertekun mengenal kebenaran dan tidak tinggal di dalam Tuhan. Inilah salah satu cara iblis menggoda kita untuk berbuat dosa. Yang pertama, iblis akan menyatakan bahwa melakukan perbuatan melanggar firman Tuhan itu bukanlah dosa. Bukanlah semua orang melakukannya, dan ketika seseorang masuk dalam tipuan iblis ini, barulah dia mengerti bahwa dosa itu sangat merusak dan jauh lebih besar daripada kekuatan kita untuk meninggalkannya, bahkan sampai pada tingkat yang dapat membinasakan. Tetapi seringkali ketika seseorang sadar akan hal ini, semua sudah terlambat. Menghadapi lingkungan yang penuh dosa ini, orang-orang Kristen di Roma perlu kekuatan dari Tuhan. Inilah mengapa Paulus menuliskan bagian ini, yaitu supaya orang-orang Kristen bukan hanya di Roma, tetapi dimanapun tahu bagaimana melawan dosa itu.
Jadi bagaimana kita melawan dosa itu? Jadi bagaimana mereka melawan itu semua? Jawabannya adalah dengan memakai senjata terang, yaitu Kristus Yesus. Firman Tuhan ini mengingatkan kita terlebih kepada anak-anak muda di zaman sekarang, di zaman milenial sekarang ini, yang sudah sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang buruk dan negatif. Anak-anak muda sekarang sudah lebih mudah menangkap yang buruk dibandingkan yang positif. Maka untuk menanggalkan semua itu, kita diingatkan untuk mengenakan perlengkapan senjata terang di dalam berperang melawan semua ini, melawan kegelapan di dalam dunia ini. Kita perlu memakai atau menggunakan alat senjata firman Tuhan Allah. Kita bisa melawan kegelapan dengan menggunakan perlengkapan senjata firman Tuhan. Ini berarti membaca dan mendengarkan firman, menjalankannya dan menggunakannya sebagai senjata ampuh melawan kejahatan. Mari kenakan perlengkapan senjata ini dengan menggunakan kebaikan dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ini akan menjadi senjata ampuh melawan roh jahat, setan, dan juga godaan-godaan duniawi. Di dalam Roma 13 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hari sudah jauh malam, fajar akan menyingsing. Kekelaman malam hampir terang dan siang telah hampir tiba. Terang sudah datang. Oleh sebab itu, marilah kita menanggalkan segala perbuatan kegelapan. Hindarkan diri kita dari segala yang jahat. Jauhkan diri kita segala keinginan hawa nafsu duniawi. Firman ini mengingatkan kita akan hal itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan untuk menanggalkan hal tersebut. Apalagi untuk kita ya, untuk kaum muda, anak-anak yang besar di zaman milenial ini. Anak-anak muda sekarang yang sangat mudah dan rentan dipengaruhi dan terpengaruh oleh dunia gadget, terpengaruh oleh pergaulan yang kurang sehat, terpengaruh oleh pemakaian pakaian yang terbilang kurang sopan, dan terpengaruh dengan memenuhi keinginan hawa nafsu. Tak sedikit banyaknya kaum muda sekarang, mungkin kita bisa melihat di zaman sekarang anak SD pun sudah pacaran dan sudah melakukan hubungan suami istri tanpa memikirkan apa dampak yang akan diterima di saat dia melakukan itu. Bukan sampai hanya di situ saja, tak jarang juga remaja dan naposos mabuk-mabukan dan juga ikut pergaulan yang tidak baik. Contohnya nongkrong di pinggir jalan, melakukan memakai obat-obatan terlarang. Dan tak jarang juga keburukan ini diupload di media sosial. Anak-anak muda akan mengupload ini dengan secara gampang tanpa memikirkan apa pelajaran yang dikutip ketika dia mengupload perbuatan-perbuatan buruk di media sosial. Dia berpikir untuk mengikuti tren agar kiranya video yang diuploadnya viral dan istilah sekarang di bahasa TikTok disebut FYP ya. Dia berpikir bahwa ketika dia mengupload ini dia akan menjadi viral. Dan itu salah satu dampak di mana ketika ada orang yang atau anak-anak di luar sana yang menonton video keburukannya, itu yang akan menjadi contoh dan itu yang akan dilakukannya atau juga dipelajarinya. Karena menurut dia
Dengan mengupload itu viral menjadi sebuah keuntungan bagi dia. Karena ketika kita mengupload video itu ke aplikasi TikTok dan menjadi FYP, akan ada pemasukan seperti uang. Dan tak jarang juga sekarang banyak sekali dengan hanya mengumpat dan mengucapkan kata-kata kotor saja sudah terkenal dan diundang di acara televisi dan disiarkan juga. Dan dari situlah orang-orang milenial mempelajari apa yang dia tonton. Karena dengan melakukan hal negatif saja sudah membawa keuntungan bagi dirinya. Dan untuk itu saudara-saudara yang terkasih, tetapi di hari ini melalui firman Tuhan kita diingatkan untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Kita diingatkan agar membentengi diri dan terjauh dari perbuatan yang buruk itu dengan cara mengenakan perlengkapan senjata terang. Di hari ini juga kita diingatkan dalam ayat yang ke-13 dikatakan di sana, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, dan jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kita diingatkan di sini untuk hidup sopan. Kita diajak untuk hidup sopan. Kita harus memiliki iman kepada Tuhan dan hidup dengan firman-Nya, mempercayai Roh Kudus untuk memberi kita buah rohani yang kuat. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak berguna, dan jangan membiarkan diri kita untuk tergoda oleh keinginan-keinginan duniawi. Kita harus bangun dan waspada terhadap kejahatan di dunia dan menghindarinya dengan mengikuti petunjuk firman Tuhan seperti di dalam Roma ayat yang ke-14 tadi di sana dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Kita diingatkan untuk mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang untuk melawan segala kegelapan, melawan hal-hal negatif, melawan nafsu-nafsu yang ada di dunia ini. Ketika kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus, kita diperlengkapi sepenuhnya untuk hidup dalam terang-Nya. Ini berarti bahwa kita dapat mempercayainya dan yakin bahwa Dia selalu bersama kita dan membantu kita dalam setiap langkah kaki kita. Di dalam Dia ada hidup, hal yang memberi kita harapan dan membuat segalanya berharga. Tahanlah hawa nafsu dunia. Marilah kita mengendalikan diri kita dan tubuh kita ini untuk tidak memenuhi keinginan-keinginan daging yang membawa kepada dosa. Karena semua itu akan menyeret kita dan menjerumuskan kita ke dalam jurang maut. Semuanya itu akan membawa kita ke dalam kebinasaan kekal. Kita yang akan menjadi terang, seperti yang disampaikan firman Tuhan dalam Injil Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Firman ini mengingatkan kita bahwa kita adalah terang dunia, terlebih bagi anak-anak muda di sekarang ini adalah menjadi generasi penerus bangsa. Kita adalah sinar atau cahaya yang dapat dilihat atau didengar oleh dunia. Bahwa kita adalah terang yang menyinari atau mencahayai seluruh kegelapan dunia. Tapi kita harus mencahayai dunia ini di dalam namanya dan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berhati-hati saat berjalan di dunia, karena cahaya kita dapat membuat orang lain melihat perbuatan kita. Dan kiranya kita sebagai terang bagi dunia ini haruslah membanggakan Allah kita di surga. Jika kita adalah terang dunia, maka kita harus bersinar terang agar orang lain dapat melihat kita dan terhibur.
Jika terang kita diterima oleh banyak orang, maka mereka akan menjadi pemuji dan menyembah Allah Bapa yang hidup dan bertahta di kerajaan surga. Maka kita harus mengenakan perlengkapan terang dan merawat hidup tubuh kita ini sehingga kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Selamat Hari Natal bagi kita semuanya. Amin.